Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PB, bukan karantina wilayah, bukan pula lockdown. Nah, namun pemerintah belum mendetailkan seperti apa PSBB ini, apa konsekuensinya, seperti apa how to-nya begitu, atau apa yang dilingkupi oleh aturan ini. Kemudian seperti apa kemudian aturan hukum untuk pelanggar, bagaimana dengan mereka yang tetap dan ingin mudik. Ini yang perlu kita detailkan dan kita cari tahu di Prime Talk malam hari ini. Namun saya ingin memberikan update terlebih dahulu terkait dengan perkembangan kasus berdasarkan konferensi pers tadi sore yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, bahwa saat ini sampai dengan hari ini ada 1.528 kasus. Ini artinya ada penambahan 114 kasus dibandingkan dengan kemarin. Kemudian jumlah kematian yakni 136, ada penambahan 14. Sehingga total yang meninggal adalah 136 orang atau pasien. Kemudian yang sembuh ada 81 orang. Artinya bertambah 6 orang yang sembuh, yakni 81 orang. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat grafik di belakang saya. Ini adalah hasil dari apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya terkait dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Bukan karantina wilayah, bukan pula lockdown. Artinya pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Opsi yang dipilih adalah PSBB. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 soal kekarantinaan kesehatan. Nah, pemerintah juga menerbitkan PP dan Kepres penetapan darurat kesehatan masyarakat, dan aturan di sini ditekankan oleh Presiden Jokowi. Aturannya jelas, walaupun belum ada dokumennya yang bisa diakses publik hingga saat ini. Aturan jelas itu kata Jokowi, sehingga pemerintah daerah tidak bisa dengan inisiatif sendiri atau keputusan sendiri membuat aturan terkait dengan karantina wilayah. Pemerintah pusat juga kita tahu menolak permintaan Gubernur DKI untuk karantina wilayah DKI Jakarta. Nah, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan PSBB yang dia sampaikan sore tadi. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak koordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang teruk dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Saya ingin Anda untuk melihat grafik sekarang ini, pemirsa. Biru adalah karantina wilayah, sementara yang merah adalah pembatasan sosial berskala besar. Saya ingin mulai dari lokasi terlebih dahulu, bahwa untuk karantina wilayah, ini untuk lokasi satu wilayah yang terinfeksi penyakit, sementara pembatasan sosial sama, satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Artinya ini adalah menyeluruh satu wilayah yang terinfeksi begitu. Kemudian yang dibatasi adalah kalau untuk karantina wilayah, pembatasan seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk dari wilayah yang dikarantina tersebut. Ini seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti di Malaysia atau Inggris, di Paris, di Prancis dan juga Italia. Orang tidak boleh keluar masuk dalam suatu wilayah itu. Sementara pembatasan sosial ini adalah pembatasan kegiatan minimal, adalah peliburan sekolah, kemudian kantor, kegiatan keagamaan, dan juga penghentian kegiatan di tempat umum. Bagaimana dengan penjagaan? Penjagaan untuk karantina wilayah dijaga ketat oleh pejabat karantina kesehatan dan juga polisi, sementara pembatasan sosial ini tidak speak. Ini nanti akan kita tanyakan kepada polisi. Bagaimana penjagaannya?
Kalau misalnya kita sudah sepakat PSBB, bagaimana penjagaan di lapangan agar ini tidak hanya indah di atas kertas, namun juga implementasi di lapangan juga bisa tegas dan juga ada konsekuensi bagi pelanggarnya begitu. Kemudian pemenuhan kebutuhan selama pembatasan. Kalau misalnya pemirsa untuk karantina wilayah ini kebutuhan hidup orang dalam wilayah tersebut untuk makanan, minuman dan juga pakan ternak ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara untuk pembatasan sosial selama masa pembatasan sosial ini pemenuhan kebutuhannya tidak diatur juga dengan jelas. Nah, bagaimana dengan aktornya? Untuk karantina wilayah ini melibatkan pemerintah daerah dan juga pihak yang terkait. Sementara untuk pembatasan sosial ini berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Tidak spesifik, namun tadi secara eksplisit Presiden Jokowi mengatakan bahwa koordinasi harus dilakukan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah gugus tugas penanganan COVID-19. Artinya apabila pemerintah daerah ingin melakukan karantina wilayah atau lockdown begitu, maka harus berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya, dan pemerintah di atasnya pun harus berkoordinasi dengan gugus tugas yang skalanya ada di tingkat nasional. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat aturan mudik. Memang aturan mudik belum dibuat oleh pemerintah, boleh atau tidak. Bahkan kita tadi juga mendengar informasi atau berita bahwa larangan bis akap ataupun antar kota, antar provinsi ini pemirsa juga ditangguhkan. Harusnya mulai dari kemarin akap tidak boleh beroperasi, namun pemerintah akhirnya menangguh larangan tersebut. Artinya bis masih bisa mengantar penumpang dari Jakarta ke daerah-daerah lain atau daerah satu ke daerah yang lainnya. Namun pemerintah berkali-kali menghimbau terkait dengan aturan mudik ini. Ini sifatnya baru berupa himbauan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah fokusnya adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, demi keselamatan bersama untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Ini masih himbauan. Nah, nanti kita juga ingin tanyakan kepada pihak kepolisian seperti apa langkah tegas, langkah konkret bagi mereka yang berpindah wilayah atau dalam hal ini mudik ke kampung halaman. Ada juga poin ketiga bahwa arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tapi karena faktor bisa saja ekonomi ataupun employment di kota-kota besar yang saat ini pabrik-pabrik tutup maupun karena efek dari work from home. Mereka yang pulang adalah mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah begitu. Nah, Presiden tadi juga mengeluarkan atau mengumumkan stimulus ekonomi. Ada 450 triliun tambahan untuk APBN 2020. Kita lihat apa saja komponen-komponennya. Yang pertama adalah 150T pemirsa untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Ini mulai dari restrukturisasi kredit dan juga pembiayaan UMKM dan juga dunia usaha. Kemudian yang kedua adalah 75 triliun rupiah. Ini diberikan untuk dunia kesehatan Indonesia, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, tentu saja APD, kemudian masker dan lain sebagainya. Kita tahu kita kekurangan saat ini, namun akhirnya 75 triliun diberikan untuk dunia kesehatan kita. Termasuk pembelian alkes, perbaikan fasilitas kesehatan, insentif bagi dokter yang menangani COVID-19, dan juga santunan bagi tenaga medis yang wafat atau meninggal dalam penanganan COVID-19 ini. Kemudian ada juga 70 triliun untuk insentif perpajakan dan juga stimulus KUR. Kemudian yang kabar menggembirakan tentu saja adalah 100 triliun untuk jaring pengaman sosial yang meliputi beberapa komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah keluarga penerima PKH atau program keluarga harapan ini naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Jumlah penerima sembako juga ditambah dari 15,2 juta ke 20 juta keluarga. Kemudian anggaran kartu prakerja naik dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Penerima manfaatnya dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Kemudian gratis tarif listrik. Bagi Anda yang berlangganan tarif listrik 450 volt ampere akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Ini artinya April, Mei, Juni gratis. Sementara untuk Anda yang berlangganan 900 volt ampere
Akan kembali ke Mas Dono dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang bergabung bersama kami dari Inggris. Mas Dono, bagaimana Anda melihat kemudian potensi penyebaran virus ini ke daerah-daerah ketika belum ada aturan ataupun tindakan tegas bagi masyarakat yang lebih memilih mudik? Padahal ya kita tahu alasan mudik bermacam-macam. Ada yang karena kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian produksi kemudian dihentikan, ada yang duitnya sudah habis sehingga harus pulang ke kampung halaman. Tapi terkait dengan aturan mudik ini, haruskah dibuat spesifik dan juga jelas diterapkan di lapangan, Mas? Jangan menunggu sampai mudik kalau menurut saya. Sekarang, kalau nunggu mudik sudah terlambat. Kenapa? Sekarang saja yang dilaporkan sudah hampir merata ke seluruh Indonesia. Memang belum semua provinsi melaporkannya, tetapi sudah dilaporkan sudah banyak sekali provinsi di daerah dan daerah lain, kabupaten yang sudah ada pasiennya. Itu sekarang. Kalau kita nunggu sampai nanti mudik, udah terlalu banyak. Artinya untuk misalnya penghentian operasi bus antar kota, antara provinsi, penghentian kereta api, bahkan mungkin pesawat domestik, ini harus dilakukan sekarang? Untuk memutus, menurut saya iya sekarang. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, maka penyebaran sudah akan lebih banyak. Dan ini saya tidak ingin menakut-nakuti. Tetapi yang ada datanya saat ini, yang sudah berapa data terakhir di Indonesia 1.500 sekian, itu adalah data terkonfirmasi yang hasil dari tes PCR. Kita tahu alat tes PCR di Indonesia jumlahnya yang digunakan oleh pemerintah, kalau tidak salah, laporan terakhir saya dapat 12 mesin yang ada. Jadi kemungkinan besar jumlah yang betul-betul terinfeksi di masyarakat sudah jauh lebih besar dari itu. Sekali lagi, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi this is serious. Ini adalah hal yang baik. Mas Dono, sebelah mata. Mas Dono, kemudian yang menjadi alasan pemerintah, misalnya saja tidak menghentikan bis akap misalnya adalah belum ada hitung-hitungan ekonominya. Lagi-lagi soal ekonomi. Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks Inggris, memang perbedaannya akan sangat signifikan negara maju dengan negara berkembang. Tapi apakah di Inggris juga mempertimbangkan ekonomi terlebih dahulu? Ekonomi, tapi saya pikir, hemat saya, yang penting adalah harkat hidup masyarakat banyak. Ekonomi secara jangka masih kita bergerak di detik ke detik lah pada intinya. Yang kita harus pastikan bahwa pada bahan pokok, makanan, keamanan, kesehatan bagi masyarakat Indonesia terus terjamin, terus ada. Tidak akan sesempurna seperti hari-hari biasa, tetapi terus ada pemerintah dan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita mengundur-mundur saja waktunya, ini kalau kita tidak melakukan pembatasan, himbauan, betul-betul stay at home bagi semua orang. Perlu ada yang namanya jaga malam atau namanya apapun yang memberikan ruang untuk saling orang ke orang lain. Nah, kebetulan ada sahabat saya yang sangat dekat dengan tidak terinfeksi dan tidak bergejala. Ibu mertuanya sudah tidak ada. Dia sendiri tidak bergejala dan positif. Mas Dono, itu pengalaman pribadi rekan saya. Mas Dono, pertanyaan terakhir saya, Mas. Di Indonesia ada sesuatu yang sedikit-sedikit ditarik ke urusan politik. Bahkan ada kemudian suara bahwa ini dijadikan panggung politik oleh suatu orang, ini dijadikan kesempatan politik oleh suatu kelompok. Kalau misalnya ada Labour, ada Konservatif, ada Green, ada SNP, dan lain sebagainya, seperti apa sikap mereka dalam menghadapi krisis COVID-19 ini? Baik, Mas Horeri, terima kasih. Saya banyak belajar dari apa yang terjadi di politik Inggris saat ini. Memang pergulatan politik yang sangat berat, sangat kuat antara Brexiter, konservatif dengan Labour, Boris Johnson dengan lawan-lawannya. Pada saat krisis seperti ini, semua saling dukung. Sangat salut pada mereka bahwa mereka tapi tidak saling mereka saling memberikan masukan tapi tidak saling menjatuhkan pada saat ini. Boris Johnson diberi dukungan penuh oleh seluruhnya dan beliau memberikan message yang besar.
banyak yang tidak suka juga dengan Boris Johnson, tapi semua orang memberikan dukungan penuh pada pemerintah Inggris saat ini. Artinya pemerintah oposisi bersatu padu melawan pandemi COVID-19 ini dan juga tidak memanfaatkan ini untuk panggung politik suatu oknum ataupun kelompok. Terima kasih Mas Dono Widiatmoko, pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bidang globalisasi kesehatan yang bergabung bersama kami dari Inggris. Kami nanti akan kembali pemirsa. Kita akan berbincang dengan satu orang pasien yang telah sembuh dari COVID-19 yang dia adalah orang Solo. Kemudian dia bekerja di Bali, saat ini sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita petik dari seorang Robi ini. Kami akan kembali.